Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menelaah standar sahnya suatu nasab menurut pola pikir dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Apakah standar tersebut bisa diterapkan kepada nasab beliau sendiri? Ya, kan beliau mengklaim nasabnya tersambung kepada Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Apakah itu sesuai dengan standar beliau? Ataukah justru menjadi blunder? Nah, untuk itu kita dengarkan dulu ceramah dari beliau yang berapi-api. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di Kesultanan Banten juga di Kesultanan Cirebon memiliki 3 manuskrip. Antara satu manuskrip yang satu dengan manuskrip yang lainnya berbeda silsilahnya. Satu manuskrip menyebutkan bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah cucu Rasulullah melalui jalur Musa Al-Kadzim. Manuskrip yang kedua menyebutkan bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah cucu Rasulullah melalui jalur Al-Hasani Al-Jailani. Manuskrip yang ketiga bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah cucu Rasulullah dari jalur Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir, sama dengan para habaib di Indonesia ini. Dan untuk jalur yang terakhir ini, setelah saya teliti dengan seksama dalam waktu yang seperlu-perlunya, maka diketemukan adanya keterputusan riwayat selama 550 tahun, di mana Abdullah atau Ubaidillah sebagai anak Ahmad Al-Muhajir tidak dicatat oleh para ahli nasab yang sejaman dengan Ahmad bin Isa bahwa beliau punya anak yang namanya Ubaidillah. Ya, oke. Jadi menurut beliau silsilah dari Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati ini terdapat 3 manuskrip yang kesemuanya beda-beda. Yang pertama dari jalur Imam Musa Al-Kadzim. Yang kedua dari jalur Al-Hasani Al-Jailani. Dan yang ketiga dari jalur Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Tetapi yang dari jalur Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir ini oleh beliau ditolak. Alasan beliau menolak karena Imam Ubaidillah ini tidak ditulis oleh ahli nasab yang sezaman dengan Imam Ubaidillah. Jadi begitu ya. Nah, jadi menurut standar beliau ini harus ditulis oleh imam yang sezaman, dan itu harus ahli nasab yang bukan dari keluarga dari yang ditulis, harus dari pihak luar. Nggak boleh, menurut dia nggak boleh dari sepihak, itu nggak boleh. Manuskrip keluarga itu menurut beliau klaim sepihak, nggak diterima oleh beliau, harus orang luar yang nulis. Ini standar yang aneh ya. Ya maklum kan, bukan Kiai Haji Imaduddin ini kan bukan ahli nasab. Jadi ya kalau dia standarnya aneh ya wajar. Ya kita maklumi aja, namanya orang nggak ngerti. Ya kan, orang lugu, anggap aja orang lugu. Nah, sekarang kita cek keluguan beliau ini menjadi blunder atau enggak untuk beliau ini. Ya. Kan Imam Ubaidillah sudah beliau tolak. Ya kan? Berarti beliau ini punya 2 serep nih, cadangan nasab nih, punya 2 cadangan nasab, jalur Al-Musawi sama Al-Jailani Al-Hasani. Nah, sekarang kita cek
yang dari jalur Al-Musawi. Dari mana beliau menganggap Syarif Hidayatullah itu berjalurkan kepada Sayyidina Musa Al-Kadhim? Ternyata dia itu mengambil dari ini, dari Pustaka Asal-Usul Kesultanan Cirebon Koleksi Keprabonan. Dan ini adalah karya anonim, dan bukan merupakan rujukan dan hujah nasab Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Ini karya anonim loh. Orang majhul, nggak tahu siapa yang nulis. Ya, ini saya ambil data ini dari Raden Ayu Linawati, dari website Raden Ayu Linawati, seorang pakar nasab dari Cirebon. Ya. Nah, di sini tulis nih, Pustaka Asal-Usul Kesultanan Cirebon Koleksi Keprabon adalah karya anonim. Oke, bukan karya ahli nasab keraton dan bukan merupakan rujukan dan hujah nasab Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Manuskrip ini berusia 100 tahun, ditulis oleh pujangga keraton atau ahli sejarah keraton. Usianya baru 100 tahun. Nah, kalau usianya baru 100 tahun, berarti kan abad 20 ya. Nah, Imam Musa itu hidup di abad keberapa Hijriah ya? Udah selisih berapa ribu tahun nih? Mungkin 1200-1300 tahun mungkin. Ya, 1200 tahun lebih selisihnya nih. Kalau Imam Ubaidillah katanya munqati', ada keterputusan nasab selama 550 tahun. Nah, ini 1000 tahun lebih. Gimana nih? Ini kalau menurut standarnya Kiai Imaduddin Al-Bantani ya tertolak. Ya. Ini jelas, manuskrip ini berusia 100 tahun, ditulis oleh pujangga keraton atau ahli sejarah keraton, bukan ditulis oleh ahli nasab keraton seperti munsib keraton dan nakib keraton yang bertugas mencatatkan keturunan keraton Cirebon 7 turunan atau turun-temurun hingga hari ini. Ya. Itu 21 Februari 2023 ini tulisnya. Nah, Kesultanan Cirebon sendiri memiliki puluhan rantai silsilah kuno yang terpelihara rapi hingga sekarang, yang mencatatkan keturunan asli Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Rantai silsilah tersebut usianya 300 tahun lebih tua dari Pustaka Asal-Usul Kesultanan Cirebon tersebut. Ya. Nah, ini klaim sepihak dari Kiai Haji Imaduddin ini. Ini yang dia jadikan rujukan untuk mengklaim bahwa Sunan Gunung Jati adalah dari jalur Musa Al-Kadhim. Oke, ini kalau menurut standar beliau tertolak ini. Nah, ini baru 100 tahun usianya, kan berarti baru abad 20. Nah, itu kan tim hurenya kan selalu kalau ada yang membantah Kiai Haji Imaduddin, tim hurenya kan komen-komen itu kitab tahun berapa, ditulis tahun berapa, abad berapa Hijriah itu. Jangan-jangan abad ke-8 Hijriah, abad ke-9 Hijriah. Nggak bisa, harus abad ke-4. Nah, ini abad keberapa ini? Ini abad keberapa ini? Baru 100 tahun kemarin loh. Berarti abad berapa? Abad 14 Hijriah ya? 1000 tahun loh selisihnya. Main-main. Ya, ini tertolak. Berarti dari jalur Imam Musa Al-Kadhim, nasab dari Syarif Hidayatullah itu tertolak. Ya. Oke, sekarang ke yang cadangan yang ketiga nih. Dua udah ditolak sama Kiai Haji Imaduddin. Sekarang tinggal satu jalur, yaitu jalur Al-Hasani. Dari mana dia ngambil rujukan bahwa Syarif Hidayatullah itu nasabnya tersambung kepada Al-Jailani, Al-Hasani Al-Jailani? Ternyata
dia mengambilnya dari kitab ini. Nah, dari kitab Walisana, yang mana kitab ini diklaim ditulis oleh Sunan Dalem, yaitu Zainal Abidin, putra dari dari Sunan Giri. Klaimnya begitu, ya. Dan diklaim juga ini ditulis pada 1414 tahun Surya Sangkala. Tahun Surya Sangkala atau tahun 1313 tahun Chandra Sangkala. Kalau dikonversi ke Masehi itu tahun 1490 Masehi. Ya, harusnya ini juga tertolak. Karena kan harus sezaman nih sama ahli nasab. Mana ahli nasab yang nulis ini? Yang ada di Topakota Nasabin tuh nggak ada yang nulis ini. Dan ini yang nulis katanya Sunan Dalem. Kalau benar yang nulis Sunan Dalem itu kan berarti tulisan sepihak, bukan ditulis oleh ahli nasab di luar. Kalau menurut standar dari Ki Haji Imaduddin Al-Bantani ini pun tertolak. Ya. Dan ini buku ini baru berusia 1938 oleh ini penerbit Tan Kun Sui Kediri. Aneh semua ini, ya. Dan tahun ini belum bisa klaim bahwa manuskrip ini ditulis pada tahun 1490 Masehi ini juga klaim sepihak, tidak bisa atau belum bisa dibuktikan secara ilmiah, dan itu hanya diklaim oleh Harja Wijaya, satu orang aja. Gimana itu? Ya, ini ya berantakan. Yang memberi standar itu orang nggak ngerti nasab kok. Dan saya sudah berapa kali ngomong, kalau Ki Haji Imaduddin itu dengan kita sama-sama awamnya di dunia nasab, sama-sama nggak ngerti nasab. Cuma bedanya kalau kita sadar bahwa diri kita bukan ahli nasab. Tapi kalau Ki Haji Imaduddin itu berasa seperti pakar nasab, dan oleh tim hurinya dibuat seolah-olah dia ini pakar nasab mutakhir, kajian ilmiah yang mana selama sekian tahun, dari tahun berapa, dari abad keempat Hijriah sampai abad 15 Hijriah, belum ada satupun ulama yang menemukan seperti beliau ini. Berarti ini sudah alimul allama. Imam Ibnu Hajar Al-Hitami pun disalah-salahkan sama beliau, dipertanyakan referensinya, data dan referensinya. Ini datanya kayak gini nih. Ini kan datanya Kiai Imad sendiri nih, kayak gini nih. Ini data ilmiah. Ini ilmiah. Ya perlu kita periksakan ini kalau ini kita katakan ilmiah. Ya. Dan nggak cukup di situ. Ternyata Kiai Imaduddin ini juga salah persepsi. Ya. Salah persepsi. Orang yang diklaim oleh beliau itu adalah Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, ternyata bukan itu. Ternyata bukan Sunan Gunung Jati itu. Jadi ini ada berapa Sunan Gunung Jati? Ada Sunan Gunung Jati 1, Sunan Gunung Jati 2, Sunan Gunung Jati 3. Ya, ada beberapa Sunan. Ini ada Sunan Gunung Jati 4. Ya. Dan ini beda orang semua. Kalau Sunan Gunung Jati 1 berdasar dari data Babat Sumedang, yaitu Syekh Datuk Kahfi Al-Jailani Al-Hasani. Ya. Beliau dimakamkan di Gunung Jati, Cirebon. Beliau adalah mertua dari Syarif Hidayatullah, mertua dari nomor 2. Dan leluhur dari Sumedang dan Karian Tangerang. Beliau hijrah dari Malaka ke Baghdad, lantas sampai ke Cirebon, mendirikan pesantren dan kasunanan Gunung Jati sekitar tahun 1420 Masehi, dan menyerahkan kepemimpinan akan pesantren
atau Kasunanan Gunung Jati pada menantu sekaligus keponakan istri beliau, yaitu Syarif Hidayatullah pada tahun 1475. Nah, Syarif Hidayatullah itu adalah menantu dari Sunan Gunung Jati I. Nah, Sunan Gunung Jati II itulah yang Syarif Hidayatullah. Nah, Syarif Hidayatullah ini yang Al-Husaini berdasarkan data-data yang masyhur di Cirebon, dan beliau dimakamkan di Gunung Sembung, Cirebon. Beda orang. Wah, ini gimana nih? Datanya dari abad 20. Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa itu tulisan asli dari Sunan Dalem. Dan tahun 1490 yang katanya tulis dari tahun 1490 itu juga klaim sepihak dari siapa tadi? Harja siapa tadi itu? Ya kan? Nah, ini gimana ini? Ternyata Sunan Gunung Jati yang disebut Sunan Gunung Jati itu ada beberapa. Sunan Gunung Jati 1, Sunan Gunung Jati 2, Sunan Gunung Jati 3, 4. Ada 4 yang dijuluki Sunan Gunung Jati. Yang pertama Al-Jailani Al-Hasani. Ini yang dianggap oleh oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani sebagai Syarif Hidayatullah. Padahal yang Syarif Hidayatullah itu Sunan Gunung Jati 2. Dan itu berdasarkan data-data yang masyhur di Cirebon. Kalau yang Sunan Gunung Jati 1, yang Al-Hasani Al-Jailani Al-Hasani itu atau Datuk Kahfi ini, itu ada datanya di Babat Sumedang, ya kan? Nah, gimana nih? 3 jalur tertolak. Ini kalau menurut standar dari Kiai Imaduddin Al-Bantani ini nasab Wali Songo ini tertolak semua loh. Menurut standar dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, kayak mana nih, bahaya nih, ya. Jadi kalau ada oknum yang kemarin tuh banyak diprotes, katanya mengatakan bahwa Wali Songo itu tidak punya keturunan. Nah, ini malah lebih parah ini. Mengatakan bahwa Wali Songo sendiri itu bukan dzurriyyah Rasulullah ini. Nggak ada nasabnya ini. Parah loh ini. Mana Kiai Imad ini? Mbok ya sebelum membuat statement itu, datanya itu dimatangkan dulu. Jangan pakai data prematur. Nah, kasihan umat ini. Apalagi timurenya. Kasihan mereka itu. Jadi kayak robot, autopilot. Tiap ada orang berusaha meluruskan, dia langsung komentar. Ini kitabnya ditulis abad berapa ya? Jangan-jangan abad ke-9 tuh. Nggak bisa, Anda ketinggalan kereta, udah dibahas ini kitab ini. Kan ngomongnya kan gitu. Ada ayo tes DNA tes DNA lagi. Tes DNA itu nggak diakui sama para ulama nasab, nggak diakui sama ulama ahli fikih juga diharamkan. Ya, tes DNA untuk membatalkan atau mensahkan nasab itu diharamkan oleh ulama fikih dan tidak diakui oleh ulama nasab. Terus kode-kode itu siapa yang bikin juga nggak jelas. Nakoba Ashrafnya di Amerika, laboratorium Amerika yang jadi Nakoba Ashraf. Ini berantakan semua loh kalau ngikuti standar dari Kiai Haji Imaduddin dan timurinya. Ya, oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Saya sebenarnya nggak kuat nih, dari tadi pengen ketawa aja. Oke. Mohon maaf apabila ada salah kata. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.